Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Endang Indriani SPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA N2 Laung Tuhuk, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Galuh dengan nomor peserta 2015 010 53365. Hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA N2 Laung Tuhuk. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kurang semangat kayaknya. Kita yel dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat, bisa. Kurang yang di belakang. Belum terdengar suaranya. Ayo. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat, bisa. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan kepahaman. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin teman-teman yang lain untuk berdoa. Nah, Ibu ingin cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang sudah hadir ketua kelas? Lengkap, hadir semua lah. Alhamdulillah, berarti semua bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, sedikit kita mengulang kembali, mengingat kembali mengenai pelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang
yang melalui proses fotosintesis. Iya, betul sekali. Terima kasih Ahmad Rizky. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kajian literatur dan tayangan video, siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tepat. Kemudian, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem yang baik. Sekarang perhatikan di sini nanti akan Ibu tayangkan 2 buah gambar. Gambar interaksi antara komponen biotik. Ya, jadi nanti bisa kalian jelaskan apa yang terjadi antara interaksi pada gambar tersebut. Perhatikan untuk gambar pertama, gambar apa itu? Gambar kupu-kupu dan bunga. Ada gambar kupu-kupu dan bunga. Nah, yang kedua, gambar yang kedua ada gambar kupu dan belalang. Sudah diperhatikan gambarnya? Gambar pertama tadi ada gambar kupu-kupu dengan bunga. Gambar yang kedua ada kupu-kupu dengan belalang. Nah, pertanyaannya, bagaimana perbedaan dari kedua gambar interaksi tersebut? Iya, Rino, silakan. Perbedaan gambar 1 kupu-kupu dan bunga. Pada gambar 1 terjadi simbiosis mutualisme di mana kupu-kupu mengisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan sebaliknya bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk menyembuhkannya. Dan pada gambar 2 ada kupu-kupu dan belalang. Pada gambar 2 terjadi kompetisi karena belalang dan kupu-kupu bersaing untuk mendapatkan makanan. Iya, betul sekali. Ya. Nah, jadi gambar yang pertama tadi menurut Rino adalah gambar interaksi antara komponen biotik, yaitu tadi gambar interaksi antara kupu-kupu dengan bunga, di mana keduanya memiliki hubungan interaksi mutualisme atau sama-sama menguntungkan. Di mana tadi menurut Rino kupu-kupu memperoleh makanan dari bunga dengan mengisap nektar. Kemudian si bunga akan dibantu penyerbukan oleh si kupu-kupu. Nah, yang kedua tadi menurut Rino gambarnya adalah kupu-kupu dan belalang. Nah, di sini terjadi hubungan apa Rino tadi? Kompetisi, di mana antara kupu-kupu dan belalang saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Oke. Selanjutnya, nah sekarang perhatikan di sini Ibu akan memutar sebuah video, ya, sebuah video. Nanti tolong kalian perhatikan videonya, ya, perhatikan videonya dengan baik karena setelah ini akan ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan video yang sudah kita tonton bersama. Perhatikan ya. Oke. Orangutan merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orangutan kian berkurang. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orangutan diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seekor orangutan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Pembantaian orangutan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Salah satu hewan yang menjadi korban adalah orangutan.
Kini tempat tinggal orang utan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Tim Liputan Kompas TV. Nah, sudah jelas videonya? Perlu diulang lagi tidak? Tidak. Sudah jelas berarti ya? Mungkin tidak usah diulang lagi. Nah, sekarang dari gambar tadi perhatikan. Informasi apa yang didapatkan dari video tersebut? Ya, silakan. Pemburuan liar, pembalakan liar, dan kebakaran hutan dan lahan. Tentang perburuan liar, pembalakan liar, dan kebakaran hutan. Benar sekali. Kemudian yang kedua, nah, bagaimana dampak yang timbul akibat perubahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Nah, Pak lagi, silakan Pak. Banjir, tanah longsor, pencemaran, kebakaran hutan, Ya, banjir. Habis itu apa lagi tadi? Tanah longsor, pencemaran, dan kebakaran hutan, global warming. Kemudian yang ketiga, nah, bagaimana strategi mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem. Gantian lagi ya, yang ini lagi. Tadi sudah 2 pertanyaan, sekarang ya silakan. pertama bisa dengan menggunakan video, misalnya video tentang informasi terkait perubahan interaksi makhluk hidup. Yang kedua, memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan. Iya, betul sekali. Baik, kita langsung ke pembagian kelompok saja. Apakah kelompoknya kita bentuk kelompok baru atau masih pakai kelompok yang kemarin? Masih pakai kelompok yang kemarin ya. Baik, kalau begitu kita langsung ke pembagian kelompok. Ada berapa kelompok kemarin? Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, untuk kelompok 1 nanti di sini ya. Ini 1, terus yang di belakang nanti itu 2, kelompok 3, dan di sini nanti kelompok 4. Baik, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Baik, sekarang Ibu bagikan LKPD ya. Di sini ada soal, nanti soalnya itu adalah tentang permasalahan yang ada pada video yang sudah kalian tonton tadi. Ya, nanti silakan kalian jawab sesuai pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, untuk nama kelompok itu bisa kalian tuliskan kelompok 1, 2, 3, dan 4 beserta nama anggota kelompok. Paham ya? Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan langsung dikerjakan. Untuk mengerjakan LKPD-nya di sini akan Ibu lakukan penilaian, yaitu ada penilaian sikap dan ada penilaian keterampilan. Jadi nanti yang akan Ibu nilai adalah kerjasama kalian dalam kelompok, kemudian aktifnya dalam kelompok, ya. Jadi ada 2 penilaian. Silahkan semuanya bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD. Kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan.
jelas bisa langsung ditanyakan. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan ya, penilaiannya itu Ibu ambil dari nilai sikap dan keterampilan pada saat kalian bekerja kelompok bersama-sama mengerjakan tugas yang ada pada LKPD. Kesulitan? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti setelah kelompok 1 baru kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem? Mengapa demikian? Jawabannya adalah kepunahan populasi orangutan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem hutan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, keberlanjutan, keberagaman hayati. Oleh karena itu, perlindungan orangutan dan habitatnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keseimbangan hayati. Jadi permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Langkah-langkah yang terbagi menjadi 3. A. Pencegahan pembalakan hutan, misalnya dan mencegah aktivitas pembalakan liar yang merusak hutan, misalnya dengan melibatkan patroli hutan dan penegak hukum yang ketat. B. Reboisasi atau penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang telah ditebang atau melakukan kegiatan penghijauan. Dan yang terakhir, C. Pemeliharaan keanekaragaman hayati, misalnya dengan melindungi spesies asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Produsen tumbuhan hijau seperti pohon, semak, rumput adalah produsen dalam jaring-jaring makanan hutan. Mereka menggunakan energi matahari, air, dan karbondioksida untuk membuat makanan melalui fotosintesis. 2. Konsumen primer, hewan herbivora atau konsumen primer seperti rusa,
kera, dan kelinci. Memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. 3. Konsumen sekunder. Predator atau konsumen sekunder adalah hewan-hewan yang memakan konsumen primer, contohnya termasuk harimau, serigala, ular, dan burung pemangsa. 4. Konsumen tersier ada juga konsumen tersier yang berada di level tinggi dalam rantai makanan. Mereka memakan konsumen sekunder, contohnya adalah burung, elang, dan manusia dalam beberapa kasus. 5. Pelapuk. Organisme pelapuk seperti jamur dan bakteri memainkan peran penting dalam menguraikan materi organik yang mati seperti daun-daunan yang gugur dan bangkai hewan. Mereka mengembalikan nutrien ke tanah, membuatnya tersedia lagi untuk tumbuhan. Itu dia presentasi dari hasil diskusi kami pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebutkan salah satu dampak yang ditimbulkan apabila terjadi penebangan hutan secara liar di daerah kalian. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Salah satu dampaknya adalah banjir, apalagi daerah tempat tinggal kita termasuk dataran rendah. Banjir adalah satu dampak yang sering kita rasakan karena sudah berkurangnya habitat tanaman yang seharusnya sebagai penyerap air terbesar. Ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Oke, tadi kita sudah melihat ada 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah semua pertanyaan dari kelompok yang lain itu bisa terjawab semua. Beri aplaus dulu. Oke, jadi sedikit Ibu tambahkan ya. Jadi keseimbangan spesies dalam ekosistem yang sehat, setiap spesies memiliki peran uniknya sendiri ya. Jadi orangutan adalah spesies yang penting dalam menjaga keseimbangan hutan. Kepunahan mereka dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam jumlah spesies lain yang bisa menyebabkan perubahan drastis dalam struktur dan dinamika ekosistem. Pada ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan ini saling keterkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Nah, tadi kalian sudah membahas ada 5 jaring-jaring makanan. Tadi yang pertama ada produsen, kemudian ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, kemudian konsumen tersier, dan pelaku. Nah, tadi juga sudah kalian sebutkan di diskusi kelompok bahwa untuk yang produsen itu terdiri dari tumbuhan hijau, yaitu seperti pohon, kemudian semak, kemudian rumput, di mana mereka mendapatkan makanan dari energi matahari, kemudian air dan karbon dioksida untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian dari yang kedua adalah konsumen primer. Nah, konsumen primer terdiri dari apa saja? Ada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan seperti ada rusa, kera, kelinci, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah konsumen sekunder. Sekunder adalah hewan yang memakan konsumen primer. Contohnya ada harimau. Kemudian apa lagi? Ada serigala, ada ular, dan ada burung pemangsa. Selanjutnya ada konsumen tersier. Konsumen tersier adalah berada di level paling tinggi dalam rantai makanan. Misalnya ada burung elang dan juga ada manusia dalam kasus-kasus tertentu. Dan yang terakhir adalah pelapuk. Ya, organisme pelapuk seperti jamur dan bakteri memainkan perannya untuk menguraikan materi organik yang sudah mati seperti daun-daun yang gugur dan bangkai hewan. Mereka mengembalikan nutrien ke tanah,
membuatnya tersedia lagi untuk diserap oleh tubuh. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Alhamdulillah. Berarti kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan salah satu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ya, ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk membuat kesimpulannya. Oke, kesimpulannya, dalam ekosistem interaksi bukan hanya antar komponen biotik, namun juga interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Misalnya hubungan antara tanah dan pohon memperoleh unsur hara yang diperlukan untuk tumbuh dari dalam tanah. Di sisi lain daun, ranting dari dalam tanah. Di sisi lain daun, ranting, pohon yang telah kering dan dibutuhkan dapat menambah unsur hara yang ada di dalam tanah. Jika interaksi ini terjadi secara dinamis, maka ekosistem berada dalam keseimbangan. Keseimbangan ekosistem ini perlu dipertahankan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Intinya, antara makhluk hidup dengan lingkungan saling membutuhkan agar tetap terjaga dan terjadi keseimbangan. Demikian tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ahmad Kristiana. Nah, ada satu lagi penilaian. Kalau tadi kan ada diskusi kelompok, di situ Ibu mengambil penilaian sikap dan keterampilan. Ada satu lagi penilaian, yaitu mengenai penilaian pengetahuan. Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Silakan menggunakan HP-nya, keluarkan HP-nya dulu, karena soalnya kita menggunakan Google Form, ya, nanti dibagikan linknya lewat grup kelas saja ya. Ibu bagikan linknya lewat grup kelas. Sudah dibagikan. Silakan klik linknya, kemudian isi biodatanya, kemudian langsung dijawab. Kalau sudah dijawab, jangan lupa di-submit ya, biar jawabannya bisa tersimpan dan terekam. Silakan. Sekali lagi Ibu ingatkan, jawabannya jangan lupa di-submit ya kalau sudah selesai. Kerjakan masing-masing, jangan mencontek punya teman. Soalnya cuma 5 pilihan ganda. Sudah selesai? Sudah. Ya, sudah disimpan jawabannya? Sudah disubmit? Baik, kalau sudah selesai, silakan simpan lagi HP-nya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sedikit Ibu ingin menyampaikan rencana pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang materi perubahan lingkungan. Salah satunya tentang faktor-faktor penyebab